Welcome back to Cobat Ngudut, masih dunia madu dan lebah. Nah ini nih, kalau lu udah nonton video sebelumnya yang tentang penampakan madu palsu dengan madu murni, kali ini gua akan mencoba cara-cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat umumnya di Indonesia tentang madu palsu dan madu murni, atau cara membedakan madu palsu dan murni. Nah caranya itu biasanya banyak banget nih tersebar di Google. Contoh misalkan di dalam gelas, ketika dimasukkan ke dalam gelas dia akan mengendap di bawah. Terus kalau dia taruh di atas piring lalu dikasih air, dia akan membentuk heksagonal. Terus ada lagi yang kalau dibakar madu yang murni dan palsu itu akan berbuih apa tidak gitu ya. Lalu ada lagi yang kalau ditaruh di kulkas nih, nanti kita akan masukin dua madu ini ke dalam botol 60 ml lalu kita simpan selama semalaman di freezer. Nanti kita cek hasilnya kayak gimana. Dan yang harus gue pastikan adalah sebelah kiri gue ini adalah penampakan dari si madu palsu, dan sebelah kanan gue ini adalah penampakan dari madu murni. Nah, yang penampakan di kanan ini merupakan madu nektar randu ya. Madu nektar randu. Nah, ini madu nektar dapur. Ya kan, ini dari panci nih, nektar panci. Nah, ini madu nektar bunga randu. Nah, jadi kita akan mencoba di video ini karena ada yang nanya nih, Bang, kalau misalkan madu mengetes pakai cara yang tadi udah gue sebutin, bener nggak tuh? Oke, kita coba aja ya. Ini adalah madu palsu dengan harga 50 ribuan ya, 40 ribu sampai 50 ribu di toko online. Dan ini adalah madu nektar randu yang dijual satu botolnya ini itu kisaran 80.000 sampai 120.000 tergantung si penjual apakah dia agen atau reseller. Nah, kita coba ke yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini gue akan coba di piring dulu ya. Di piring. Jadi kameramen boleh mendekat. Nah, yang pertama gue coba adalah si madu palsunya dulu ya. Jadi banyak banget nih penjual-penjual madu palsu yang ketika ini ayo kita coba pakai piring, pakai air, itu benar terbukti gitu. Nah, kita benar-benar coba ya. Jadi intinya apa ya nanti yang harus diambil ya. Jadi kayak nggak semua madu palsu itu nggak bisa pakai tes dengan cara madu yang ada di Google itu ya. Mereka juga bisa lolos karena para penjual madu palsu juga sebenarnya mereka mencari cara bagaimana supaya madu palsu yang dijual ini bisa lolos dengan uji yang dilakukan masyarakat. Oke, yang pertama nih kita akan masukkan ke dalam piring ini. Ini piringnya kita ambil yang bening ya, supaya warnanya lebih jelas terlihat. Madu 50 ribuan nektar panci. Ini kita masukkan dulu. Wah, warnanya mah bagus ya. Kalau kita lihat, warnanya bagus banget, kental gitu kan. Oke. Lalu biasanya ditambahkan sedikit air ke dalam si piring ini, di atas piring ini. Tambahkan sedikit air sampai agak sedikit menutupi permukaan. Oke, sudah. Baru kita uji coba, digoyang-goyangkan. Dan hasilnya si madu palsu ini mengeluarkan heksagonal ya. Bisa dilihat, oke? Jadi banyak banget masyarakat yang tertipu oleh para penjual madu palsu karena madu palsu pun tetap mengeluarkan heksagonal ketika ditaruh di atas piring lalu diberi air. Ya, uji coba kedua kita pindah ke madu yang murni. Nah, yang percobaan selanjutnya adalah kita ke madu murni nektar randu. Nah, madu murni nektar randu ini kita coba dengan menggunakan cara yang sama dengan yang tadi kita perlakukan kepada si madu palsu. Kita buka dulu madu nektar randunya. Nah, kita taruh lagi si madu nektar randu ini. Oke, cukup. Setelah itu kita berikan lagi sedikit air sampai menutupi permukaan si madu ini ya.
Udah selesai, kita aduk-aduk lagi dan sama muncul juga heksagonal. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan cara yang di atas piring ini, itu juga belum tentu bisa untuk membedakan mana yang madu murni palsu dengan yang mana yang madu murni. Jadi di percobaan pertama tadi kita udah ngambil keputusan ya, udah ngambil hasil bahwa mencoba mengetes madu menggunakan madu yang di atas piring lalu diberi air tidak menjamin bahwa madu itu murni atau palsu. Nah, sekarang kita beralih ke percobaan kedua. Di percobaan kedua itu gua akan memasukkan madu ke dalam air. Ya, gua akan mencoba memasukkan madu ke dalam air. Nah, di sini gue udah menyediakan 2 buah gelas. Di sebelah kiri gue adalah untuk percobaan yang madu palsu. Di sebelah kanan ini adalah percobaan untuk yang madu murni. Yang pertama adalah yang madu palsu dulu nih. Boleh di zoom. Jadi mitosnya dulu. Kalau madu asli itu menurut masyarakat bahwa dia tidak larut dengan air dan akan mengendap di bawah. Itu adalah mitosnya. Padahal kenyataannya adalah madu itu kental atau encernya itu berdasarkan dari kadar air yang ada di dalam madu. Jadi tergantung musim dan cuaca. Ini kita coba dulu nih ya untuk percobaan si madu palsu ini ya. Oke, 1, 2, 3 kita masukkan. Dan hasilnya madu palsu tetap mengendap di bawah. Bisa dilihat ya, dia tidak bercampur dengan air. Posisi air juga masih bening, tapi madu palsunya ada mengendap di bawah. Mengapa demikian? Sambil gue jelasin ya, mengapa demikian. Karena si madu asli ini menggunakan glukos, fruktos kimia yang emang pada dasarnya glukos itu sangat kental ya. Sangat kental, dan apabila cair mereka menambahkan dengan CMC, yaitu adalah pengental makanan, sehingga si madu palsunya pun tidak langsung bercampur dengan air. Nah, selanjutnya kita akan coba ke gelas yang kedua. Gelas yang kedua ini gue akan coba menggunakan madu nektarandu. Madu murni nektarandu, full nektar ya, bukan pakan. Jadi kita akan coba juga si madu murni ini. Emang dari sisi tekstur dia agak sedikit encer daripada madu palsu ya. Yang tadi gue bilang madu murni pun kadar airnya tergantung musim dan cuaca. Dan hasilnya adalah si madu juga tetap mengendap di bawah. Jadi tidak ada istilahnya bercampur dengan air, sama-sama mengendap di bawah. Oke, bisa dilihat ya, tuh gue banyakin deh. Madu juga mengendap di bawah, air juga masih jernih, tidak terlihat bercampur dengan air. Bisa kita lihat, kita dempetin. Yang ini adalah yang madu palsu sebelah kiri, dan yang kanan adalah madu murni. Jadi dua-duanya sama-sama mengendap di dasar gelas gitu ya. Sampai sini kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa pengetesan menggunakan air, kalau madunya mengendap di bawah itu asli, ternyata salah gitu ya. Bahkan madu palsu pun bisa mengendap di bawah air gitu. Oke, kita ke tes yang selanjutnya, yaitu menggunakan tisu. Nih gue minta tisu dulu nih dari kru. Gue akan dibantu kru salah satu, karena gue akan megang tisu, nanti dia tangannya yang menuangkan madu. Jadi bang, apa nih mitosnya nih kalau pakai tisu? Nah, kalau pakai tisu itu mitosnya adalah kalau misalkan madunya nggak tembus atau tidak melebar gitu ya, meluber ke area tisu, berarti dia adalah madu asli gitu ya. Ini 1 lembar tisu aja deh, 1 lembar tisu, tapi gue lipat jadi 2. Mitosnya adalah kalau misalkan mitosnya adalah kalau misalkan madu yang diteteskan di atas tisu ini tidak nembus ya, ini mitos ya, tidak nembus atau tidak melebar ke samping, itu adalah madu yang asli menurut masyarakat nih ya kan. Mari kita coba nih, apakah cara ini bisa membedakan madu palsu dengan madu asli? Mari kita coba. Oke, dideketin dulu kameramen. Nih, kita yang pertama adalah mencoba menggunakan madu palsu dulu ya. Jadi di sini gue coba
Satu tisu ini gua regangkan sedikit aja, kita teteskan madu palsunya ke atas tisu. Oke. Ya, kita lihat bagus banget ya, lihat dia nggak tembus, tidak melebar ke samping-samping madu ya, jadi nggak ada campuran air gitu ibaratnya kan. Dan menurut masyarakat mungkin bisa langsung mengatakan bahwa madu ini adalah asli ya kan. Padahal ini adalah madu palsu. Ini adalah madu palsu nektar panci dapur. Oke. Ini ya, kita lihat ya belakangnya nih. Tuh belakangnya juga tidak tembus ya. Nggak tembus. Kelihatan ya? Jelas ya kan? Tidak tembus dan dia tidak mudah tembus lah. Nah, oke. Ini adalah bukti bahwa cara ini tidak bisa digunakan untuk membedakan mana madu palsu, mana madu murni. Sekarang kita ke madu yang murni. Nah, ini gua ada madu nektarandu full nektar. Ini juga sama, dari satu lembar tisu ini gue lipat jadi 2. Gua akan memperlakukan tisu ini secara sama supaya hasilnya juga nanti kelihatan. Ini akan gue teteskan sedikit madu murni nektarandu full nektar ke atas tisu. Ya, bisa dilihat. Dan hasilnya juga sama ya, jadi tidak melebar ke samping-samping, tidak ada kadar air yang melebar ke samping. Jadi masyarakat pun sebenarnya tidak bisa nih membedakan mana madu murni dan madu palsu menggunakan cara ini. Mari kita lihat ya ke belakangnya. Dan di belakangnya untuk madu murni ini dia langsung tembus ya, kelihatan nggak? Langsung tembus ya, jadi kayak ada bulatan tembus gitu ya, kelihatan? Jelas ya di kamera ya. Nah, jadi yang membedakannya adalah kadar airnya. Kebetulan si nektarandu ini dia sedikit cair karena mungkin kadar airnya dipanen ketika musim penghujan. Ya, jadi begitulah guys, para pecinta madu, cara menggunakan tisu tidak bisa digunakan karena ini merupakan cara manual lah. Yang terpenting adalah kita cium aja menggunakan cara yang udah pernah gue share. Ini tidak berbau atau berbau gula. Yang ini berbau madu, nektar madu yang sangat khas madu gitu ya. Lanjut ke cara selanjutnya adalah menggunakan korek. Nah, cara selanjutnya adalah mitos selanjutnya adalah dengan cara dibakar nih di atas sendok. Jadi mitos yang beredar di masyarakat adalah kalau madunya itu ketika dibakar di atas sendok menggunakan api gini ya, dia mengeluarkan buih yang banyak bahkan sampai keluar dari area sendok, maka itu bisa dikatakan madu asli. Mitosnya seperti itu ya. Sekarang kan udah ada nih satu madu palsu sebelah kiri gua dan kanan ini adalah madu murni nektarandu. Mari kita coba. Nah, oke, kali ini gue dibantu lagi oleh salah satu kru untuk menuangkan madu di atas sendok. Jadi nanti untuk madu yang murni pun kita akan menuangkannya dengan kadar yang sama ya, dengan kuantiti yang sama. Ini adalah madu palsu. Ini adalah madu palsu yang dituang ke atas sendok lagi. Iya. Oke, lagi. Op dah. Ya. Sekarang kita coba bakar. Kita coba bakar ya. Coba bakar. Ya, buihnya udah kelihatan. Buihnya udah kelihatan ya. Nah, dia juga melebar ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa cara ini adalah benar untuk mengetes madu ini murni atau palsu ya. Nanti hasil dari pembakaran ini kita akan taruh di atas piring, apakah dia akan menjadi karamel atau tidak. Bahkan tadi bisa dilihat ya, buihnya juga keluar. Dan sekarang malah jadi cair. Ya, lihat jadi cair. Tahu nggak sifat cair ini kenapa? Sifat cair ini adalah ketika glukos yang tadinya kental itu dipanaskan, dia akan menjadi cair seperti ini. Oke.
Ya, jadi ini yang tadi madu dibakar ini, dia menjadi cair ya, madu palsunya. Jadi cairnya ini kita masukin ke dalam piring. Jadi cair banget ya. Ini adalah sifat alami dari glukos kimia ya. Jadi glukos itu tadinya kental, ketika dibakar dia akan cair, gitu ya. Oke. Mari kita coba ke percobaan yang selanjutnya. Ini gue bedain ya. Gue bedain ininya, sendoknya. Nah, yang selanjutnya adalah gue akan mencoba dengan menggunakan madu murni nektarandu. Nah, di percobaan selanjutnya ini sama, gue akan menuangkan madu dengan kuantiti yang sama kayak tadi. Jelas nggak di kamera? Terang nggak? Terang ya. Lagi. Hop. Ya, jadi sama ya. Tadi juga segini ya. Ini kita coba bakar. Kita coba bakar, kita lihat buihnya seperti apa. Ya, lihat buihnya itu lebih halus ya. Buihnya lebih halus, bisa dilihat nih, lebih kecil-kecil. Kalau tadi kan langsung gede kan. Langsung kayak buih ini. Dimulai dari yang halus dulu, baru dia ke buih yang besar gitu. Dan dia juga melebar juga. Nah, tuh, aduh hampir kena tangan. Nah, sama aja ya. Jadi, cara ini juga bisa dibilang dia belum bisa memastikan bahwa madu ini murni atau asli. Cuman ada sedikit perbedaan yang kita lihat tadi. Kalau madu murni itu buihnya halus dulu gitu, kecil dulu, baru dia ke arah besar nih, seperti ini ya. Dan dia masih meninggalkan buih ya. Jadi perbedaannya adalah dia masih meninggalkan buih di atas sendok. Kalau madu palsu tadi itu udah nggak meninggalkan buih di atas sendok. Nah, sekarang kita akan coba taruh juga di atas piringnya. Apakah nanti dia akan jadi karamel apa tidak. Jadi kalian juga di percobaan yang ketiga ini masih mending nih. Kita masih ada hasil bahwa si buihnya ini masih tertinggal di atas madunya. Nah, sekarang kita coba pindahkan ke atas piring. Lalu nanti kita akan diamkan. Apakah madu ini akan menjadi karamel apa tidak. Kita taruh di atas piring. Oke, nah dia masih ada meninggalkan buih. Oke. Nah, kita diam. Ya, percobaan selanjutnya adalah yang biasa dicoba oleh masyarakat adalah memasukkan madu ke dalam kulkas. Jadi mitosnya adalah kalau madu yang dimasukkan ke dalam kulkas, ketika dia tidak beku, dia mitosnya itu adalah madu asli atau murni. Tapi ketika dia beku, dia adalah merupakan madu palsu. Oke, mari kita coba. Kita akan memasukkan dulu nih si madu palsu ke dalam botol 60 ml. Jadi supaya gampang ya kita masukin ke dalam kulkasnya, tidak memakan tempat. Kita masukin dulu si madu palsu ini ke dalam botol 60 ml, bisa dilihat ya. Oke. Boleh di zoom ya. Oke, cukup. Sebaiknya kita kasih sedikit ruang ya, sedikit ruang buat ngecek nanti. Kayak gini-gininya tuh jadi kecek gitu, nggak terlalu full. Oke, lagi sedikit lagi. Ya, nah kita isi seperti ini aja ya, sebesar ini, lalu kita tutup. Dah. Terus untuk yang madu murni nektarandu 100% full nektar juga kita masukin ke dalam botol 60 ml. Ya, boleh di zoom. Oke, cukup. Kurang dikit ya, biar sama nih tingginya nih. Oke, cukup. Jadi ini juga bakal gue tutup. Nah, selanjutnya nanti gue akan masukin kedua madu ini ke dalam kulkas. Jadi nanti di dalam kulkas itu akan gue tunggu sampai besok pagi, baru gue cek lagi sekitar 12 jam lebih lah ya. Nah, sebelum gue masukin ke dalam kulkas nih, ada yang harus gue kasih tahu nih ke kalian semua. Boleh di zoom.
Ini adalah madu palsu yang dimana penjualnya mengklaim bahwa ini adalah madu liar. Ini adalah madu murni yang memang diambil dari peternakan. Jadi ini adalah madu ternak ya. Madu ternak nektar randu, full nektar. Perbedaannya adalah banyak sekali penjual madu palsu yang bilang kalau madu ternak itu tidak berbuih nih seperti ini ya. Nah ini adalah real madu ternak nektar randu yang murni 100%. Jadi nanti kelihatan adalah enzim di atasnya atau buih di dalam madu. Ini kita kocok ya. Kita kocok dua-duanya. Supaya sama tekanan ngocoknya. Nah, kita lihat ya. Oke. Kita lihat nih. Untuk madu murni itu buihnya itu akan tersebar ke seluruh madu. Jadi semuanya berbuih nih, madunya berbuih ya. Semua madunya berbuih dan keruh. Untuk madu palsu, dia akan tetap bening. Mau dikocok sekeras apapun, dia akan tetap bening. Karena ini merupakan madu palsu yang dihasilkan dari nektar panci dapur, ya kan. Kali ini dari nektar bunga randu murni. Gitu, sekarang mari kita masukkan ke dalam kulkas dulu ya. Ya, jadi ini adalah madu palsu, ini adalah madu murni nektar randu yang udah dikocok sehingga warnanya berubah dan buihnya menyatu ke seluruh madu. Ini kita akan taruh, kita akan diamkan ya sampai dengan 12 jam. Oke, mari kita tunggu. Oke, ini udah pukul jam 12 jam 2 siang ya. Udah pukul jam 2 siang. Ini semua madunya nanti kita bawa keluar, terus kita coba, kita tes ya. Ya, jadi ini kita udah ambil dari freezer. Di sebelah kiri kita ini ada madu randu murni, dan di sebelah kanannya adalah madu nektar panci dapur atau alias madu campuran ya. Jadi dia bukan madu, tapi dia adalah gula yang menyerupai madu. Nah, kalau kita lihat teksturnya dua-duanya sama-sama mengental. Ini kita balikin ya. Kita balikin, kita lihat siapa yang turun lebih dulu nih. Nah, jadi dua-duanya sama mengental, tapi untuk madu asli memang dia lebih dulu turun. Nah, bisa dilihat ya. Madu asli langsung turun, langsung menutupi bagian atas dari tutup botol ini. Nah, tuh langsung tertutup semuanya. Sedangkan madu palsu ini ya ngental ya, susah. Lama banget turunnya. Mungkin kalau para penjual madu palsu bilangnya biasanya dia akan turun tapi membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Tapi madu asli lihat, dia langsung turun ya kan. Nah, mungkin ini adalah salah satu yang bisa diambil. Kalau madu asli itu cepat turunnya, tapi nggak juga, terkadang madu asli pun memiliki kadar air yang tinggi gitu kan. Ketika kadar airnya di atas 22%, maka dia otomatis akan memiliki lebih banyak kadar air dan akan mempengaruhi kebekuan si madu ini gitu. Jadi terakhir nih ya, setelah kita coba berbagai cara mitos masyarakat dalam membedakan madu murni dengan madu palsu, kita sudah melihat beberapa perbedaan nih. Jadi kayak tadi di piring, madu palsu juga mengeluarkan heksagonal, sama madu murni juga mengeluarkan heksagonal. Jadi cara itu tidak bisa dipakai untuk membedakan madu murni dengan madu palsu. Karena pada penjual madu palsu pun sekarang pinter-pinter. Jadi dia benar-benar kayak ngasih segala sesuatu kimia lah ke sini supaya bisa membentuk heksagonal. Terus kedua yang di air ya kan. Madu palsu juga di air ngendap kok di bawah ya kan. Madu murni juga ngendap di bawah. Jadi cara yang kedua ini pun tidak bisa digunakan untuk membedakan mana madu murni dengan madu palsu. Yang ketiga yang tadi ketika dibakar, madu palsu menggunakan sendok ini ya, dibakar, dikasih api, dia juga mengeluarkan buih dan bleber juga keluar dari sendoknya. Yang madu murni juga sama, ketika dibakar berbuih, cuman emang dia ada sedikit perbedaan, yaitu buihnya muncul kecil dulu, nggak langsung besar seperti dia. Kecil-kecil dulu muncul, baru habis itu ke buih yang besar dan sama juga melebar keluar dari sendoknya. Terus kita juga lagi uji coba tadi, jadi sama nih ya hasilnya, bahwa cara-cara itu adalah cara yang tidak bisa digunakan untuk menentukan bahwa ini adalah madu palsu atau madu murni. Dan menurut gua cara yang paling simpel adalah menggunakan 3 cara yang udah pernah gua share di video di atas ini nih. Videonya nih ada di atas sini.
Nah, itu ada video yang udah gua share di YouTube gua di channel Sobat Ngudut sebelumnya, yaitu menggunakan 3. Yang pertama adalah 3. Yang ini nggak usah berarti 6 jadinya 3 ya. Yang pertama adalah menggunakan mata penglihatan. Kalau kita lihat warnanya madu murni itu agak sedikit keruh, dan madu palsu itu bening ya, dan dia tidak mengandung enzim diatase. Dan madu murni itu kalau dikocok itu nanti dia akan berbuih, dan buihnya itu akan menyebar ke dalam nih. Buihnya itu akan menyebar ke dalam seluruh madu kalau kita kocok lebih dalam lagi. Tapi kalau madu palsu ini mau dikocok segimanapun, Superman yang ngocok juga dia nggak akan keluar buih ya, masih tetap bening begini aja. Terus yang kedua menggunakan cara hidung, yaitu dengan cara dihirup aromanya. Kita hirup. Kalau madu murni, kalau madu palsu itu tidak ada bau madunya, hambar atau bahkan sedikit bau gula, lebih ke arah bau gula nih ya. Jadi yang gue hirup ini adalah bau gula atau hambar ya. Kalau madu murni itu ketika dihirup itu benar-benar meninggalkan bau nektar bunga ya, yang khas banget dari madu asli. Ini baru wanginya madu. Yang ketiga adalah menggunakan tangan. Menggunakan tangan ya yang ketiga. Kalau madu palsu, ini kita, atau nggak gini deh, di zoom aja, di zoom. Buat cara yang ketiga ini, gue butuh salah satu kru buat netesin madu nih. Di sini sedikit sama di sini. Jadi di tangan kiri gue ini akan diteteskan madu palsu. Sedikit aja. Lagi. Ya, op, ya. Terus di tangan kanan gua akan diteteskan juga dengan madu asli. Ya. Ini ya. Op, dah, oke. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat, kita oles ya perbedaannya. Nah, jadi kalau madu murni itu licin banget tuh ya. Licin. Kalau ini kayak meninggalkan glossy lengket gitu kan. Nih, ini hilang ya, jadi hilang tuh, hilang di tangan dan licin. Kalau dia kayak masih meninggalkan madunya. Yang palsu ini kayak gula dan lengket banget. Bedanya, ini bedanya. Ini terlihat lebih kering tangan kanan, dan ini terlihat lebih basah karena madunya nempel. Ini adalah madu murni dan ini adalah madu palsu. Jadi bisa dilihat ya, jelas ya kamera. Oke, itu aja. Jadi pakailah 3 cara yang tadi yang benar-benar menurut pribadi gue itu akurat banget, dan jangan pernah membeli madu palsu atau campuran karena bisa bikin efek buruk dalam jangka panjang ke dalam tubuh lo. Sekian dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau mau request apapun nih tentang ngetes madu, kabarin aja, komentar di kolom bawah. Dan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa